ada berbagai permasalahan ataupun keresahan sebelumnya ya. Ini seperti yang bisa menjawab adalah Pak Pandu dari Danantara soal tipping fee, kemudian biayanya dari mana dan siapa off takernya. Ini sebetulnya kan sudah terjawab ya Pak. Tapi silakan Pak Pandu menjelaskan bagaimana sebetulnya Danantara juga meyakinkan investor untuk bergabung dalam program PSEL. Ya, ini terima kasih diundang di acara pagi hari ini di Metro. Tadi menindaklanjuti pembicaraan Pak Menko waktu opening speech dan juga Pak Menteri Lingkungan Hidup. Memang kami di Danantara ini sebagai pelaksana, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, dan memang fokus utamanya itu adalah mengatasi masalah sampah. Full stop, itu aja. Dan dicoba dicari bagaimana bisa membawa private market solution kepada urusan ini. Tadi Bapak Wali Kota sudah bicarakan, memang masalahnya krisis, setelah dibuka-buka rupanya harus ada masalah pendanaan dan masalah yang lain-lain. Tapi sumbernya adalah tadi adalah satu masalah sampah yang nanti perlu dijawab. Tentu dengan teknologi adalah pembangunan yang harus cepat dan terakhirnya juga masalah pendanaan. Pendanaan is the end sebenarnya, tapi yang paling penting adalah solusinya apa dulu. Nah makanya terobosan yang dibawa Pak Presiden bagaimana semua disentralisasikan ke pusat dan jadi daerah pun tidak perlu menghadapi masalah yang tadi disebut ya Pak ya, masalah tipping fee, kalau di sini masalah pendanaan. So ini actually is a fiscal problem. Nah itu dicari bagaimana solusinya dari sisi bentuk tipping fee. Solusinya dari sisi bentuk tipping fee itu diubah kepada harga yang nanti dinaikkan, jadi perubahan di harga PPA. Nah untuk itu makanya pas kita memulai tahap pertama pun kita tes ke pasar apakah ini menarik. Ya tapi kita selalu ngomong what we're solving di sini dan kita selalu mengulang-ulang subsidi itu mencoba membantu masalah lingkungan. Paling penting di sini lingkungannya. Baru kedua commerciality-nya. Tapi alhamdulillah waktu kita mulai ya the first ubah lagi karena dulu di awal 30%. Karena mungkin jujur kita kan nggak tahu nih ini sesuatu yang sangat baru. Tapi rupanya private sector sangat tertarik rupanya. Walaupun kita di situ udah taruh peraturan, Anda harus bawa financingnya. Kedua, Anda harus make sure punya track record dengan teknologi karena urusan sampah ini kan local issue. Di Medan beda, di tempat Bapak beda, jenis-jenis beda. Jadi not every city itu sama. Jadi dari situ kita lihat, wah kayaknya ini berhasil. Kita ubah nih, fase kedua 8 kota kita ubah dan antara harus awalnya 51%. Tapi kita tentu akan chip in pendanaan, nanti financing bareng-bareng, tapi tetap sama kriteria, teknologi harus terbukti, bisa menciptakan on time, dan juga kita harus membawa local partner yang bisa nanti juga membantu dalam urusan local issues. Kami kaget waktu mendapatkan 85 dan ini lebih banyak dari negara-negaranya. Kalau yang dari pemenang tiga pertama kan dari China Pak Menteri. Ini ada 85, ada yang dari Eropa, ada yang dari China juga ada. Kira kami baru juga announce awal minggu ini, hari Senin, dan pemenangnya memang ada yang dari Indonesia, ada juga yang dari Eropa, dari Prancis. Jadi juga cukup diversified pemenangnya dan mereka membawa kriteria yang sama. Teknologi yang sudah terbuktikan sesuai dengan iklim yang ada di kota-kota di mana mereka menang. Bisa on time, harus bisa on time. Dan ketiga juga membawa financing yang nantinya pas. Jadi memang ini sekarang kita tadi paparan Pak Menko, habis ini kita ada tahap DKI Jakarta. Jadi kita baru mulai Bu, harap doanya juga, harap support, tapi kita akan terus berkomunikasi karena ini semua serentak. Jadi kita harus make sure dari sisi pembangunan ini bisa dijalankan on time, kalau enggak saya dikomplain sama bapak-bapak ini, para pemimpin kota-kota. Jadi kita semua harus kerjasama keras untuk bisa menyelesaikan ini sebelum awal 2028. Baik, kalau bicara soal mitra yang sudah diumumkan ya Pak Pandu untuk di tahap kedua kemarin, mungkin bisa digambarkan seberapa ketat pemilihan mitra itu berlangsung di tahap 1 dan tahap 2? Yang pertama sangat ketat dan lebih takes time, tapi itu pun dari awal November kita announce, Mei kita announce full pemenang-pemenangnya 6 bulan, terus Pak Presiden minta tolong lebih cepat. Jadi kita buat lebih cepat lagi, hanya memang ada conditional. Jadi para pemenang yang kita announce, kita juga ada alternatif pemenang.
kalau mereka tidak bisa memenuhi dengan PLN contohnya beberapa hal-hal itu yang harus mereka penuhi. Jadi paling enggak kita make sure competitive tension itu ada sampai akhir. Dan itu kemarin Senin kita announce pemenang pertamanya dan juga misalnya ada apa-apa, ya ininya substitute yang ada dari situ. Tapi ya so far sih prosesnya mungkin sangat ketat. Alhamdulillah semua mencoba melobi. Alhamdulillah juga kita coba tetap seobjektif mungkin. Dan kita juga di antara objektivitas kita juga make sure kita bisa bagi, jadi bukan hanya satu perusahaan aja atau dua perusahaan yang menang. Karena memang kadang-kadang dalam misalnya kalau pakai full objectivity 100% bisa satu pemain tuh bisa menang 3-4 tempat. Tapi kita harus balance dan juga nggak bisa dari satu negara. Kalau nggak nanti menjadi counterparty risk buat kita. Kalau misalnya ada apa-apa dengan satu negara itu nanti bisa masalah buat kita. Jadi kita make sure yang ini dari beberapa negara yang beda-beda. Jadi itu juga cukup penting buat kami. Yang juga menjadi catatan appetite dari perusahaan-perusahaan Indonesia ini juga meningkat ya Pak di tahap kedua. Jadi kalau perusahaan-perusahaan Indonesia ada satu wakilnya di sini, Pertamina di ujung, nanti bisa komen. Jadi tapi ada juga perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan nasional dan juga perusahaan yang saya bilang rising national. Jadi itu juga ada. Jadi perusahaan yang sudah menengah atas yang sekarang sudah naik. Karena memang di sini kita make sure perusahaan lokalnya juga memiliki track record yang cukup pas. Nggak bisa juga terlalu kecil. Karena itu nanti bisa menimbulkan risk kepada daerah-daerah yang ada. Jadi kita perlu sudah ada track record juga dari perusahaan-perusahaan nasional tersebut. Paling tidak dalam urusan energi, dalam urusan daerah di local area tersebut. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin bagaimana proses yang begitu ketat dan juga sudah terrealisasi saat ini. Saya ke Pak Agung dari Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.